Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola seperti model yang pada gambar ya. Di situ ada variasi lipit di bagian depan dan bagian bawahnya itu peplum. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama, seperti biasa kita membuat pola dasarnya dahulu. Ya, ini udah saya jiplak ya. Nah, ingat ya, ini semua ukurannya tergantung selera kalian ya. Di sini saya akan pakai rumus lingkar pinggang bagi 4 ditambah 3 ditambah 2 untuk kelonggaran. Berarti untuk saya pola ini berarti mengalami penambahan ukurannya. Karena pola dasar saya di sininya adalah tambah 1,5. Ini. Kemudian kita turun tinggi hip. Lingkar hip yang saya pakai di sini adalah lingkar hip dibagi 4 ditambah 2 untuk kelonggaran, 2 sampai 3 ya. Karena bagian bawah sini pengen lebih lebar. Ini tinggi hip, lalu panjang roknya ya, atau panjang bawahnya diukur dari titik pinggang saya turun 20 cm. Ini juga tergantung selera ya, kalau mau seberapa panjang. Kita perpanjang saja. Selanjutnya salah ukurannya. Kita hubungkan pinggang dengan garis pinggul. Perpanjang sampai panjang bawah ya. Seperti ini. Kemudian ini kita buat kupnatnya ya. Kita buat kupnatnya sampai bawah. Nanti di sini akan kita tutup ya, kupnat bawah ini akan kita tutup dia untuk menjadi peplum. Jadi ini nanti bagian pinggangnya sini, jadi bagian bawah sini ditutup yang atas, yang bawahnya kebuka ya. Jadi dia akan bawahnya lebih melebar. Dan ini untuk atasnya sudah selesai ya. Dan kita beri warna. Karena atas bawah ini potongan, berarti ini ada 2 warna ya. Potongan nanti akan dijahit gabung ya. Dan resleting ada di bagian belakang, berarti ini bukan lipatan ya. Yang bawah warna lain, karena ini adalah potongan yang berbeda ya, tidak menjadi satu. Dan ingat, ini arsiran ini artinya kupnatnya tidak akan dipakai ya, bisa dibuang atau ditutup. Seperti ini ya. Nah, ini selanjutnya kita ke bagian depannya ya. Jadi yang belakang sudah selesai, dia simple ya. Nanti yang ini akan kita pecah pola ya. Untuk kita kerjakan dahulu yang bagian depan.
Nah, untuk bagian depan ini sudah saya jiplak badannya ya, langsung kanan kiri ya. Ini dijiplak langsung kanan kiri karena kan modelnya tuh asimetris ya, yaitu sisi kiri dan sisi kanan beda ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Ini kita rubah dulu. Saya tadi kan ukuran belakang saya lebih besar dari pola dasar. Nah, ini lingkar pinggang bagi 4 tambah 3 untuk kupnat tambah 2 untuk kelonggaran. Jadi saya perbesar setengah senti dulu. Oh ya, bagian leher kalau kalian ingin perbesar juga boleh ya. Jadi bagian belakangnya misalnya kalian ingin perbesar 2 cm, jadi masuk 2 cm, terus bikin ini baru garis leher yang baru, berarti yang depan juga bergeser dengan jumlah yang sama ya, misal yaitu 2 cm. Jika tidak ingin diperbesar berarti apa adanya saja. Kemudian ini turun tinggi hip dan panjang roknya ya, atau panjang bawahannya. Sini lingkar hip bagi 4 ditambah 2 sampai 3 untuk kelonggaran. Berarti sisi sebelahnya juga ukuran yang sama ya. Nah, ini kupnatnya yang bawah, ini kita ambil titik tengahnya, kemudian kita perpanjang garis tengahnya ke bawah, kemudian kita bentuk yang baru ya. Bikin kita garis kupnatnya, dan ini diarsir, yang artinya kupnat ini bagian pinggangnya akan ditutup ya, nanti bagian bawahnya akan dibuka. Ingat ya, kalau ada tanda arsir itu berarti kupnatnya tidak dipakai. Bisa ditutup atau dibuang. Di sini sebenarnya lebih tepatnya dibuang ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bentuk ininya ya. Lipatannya. Di sini ada berdasarkan yang pada gambar modelnya itu ada 6 lipatannya. Berarti saya akan ambil dari kurang lebih bagi daerah ketiak sini atau lingkar armhole di sini 1, 2, 3, 4 di bagian tengah, 5, 6 ya. Nah, bagian tengah ini akan saya bentuk kupnat yang baru. Membentuk kupnat baru saya tidak menambah ukurannya, hanya mengurangi kupnat yang sudah ada. Jadi ini kan kupnatnya ukurannya 3 cm. Ini akan saya kurangi menjadi 2 cm ya. Jadi kita hapus dahulu yang sini. Nah, dari titik tengah sini, titik tengah kupnat, kita ke kiri 1 cm, ke kanan 2 cm. Berarti 2 cm kan ukurannya ya. Seperti ini ya. Nah, 1 sentinya ini kita pindahkan ke bagian tengah sini. Di sini kemari adalah 1 senti ya. Ini 1 senti. Nah, begitu pula yang sini ya. Ini kita kurangi. Jadi dari titik tengah kupnat ke kiri 1 senti, ke kanan 1 senti. Dan 1 sentinya kita pindahkan kemari. Nah, sini kita akan bentuk kupnat baru. Tingginya bisa disamakan atau bisa dikurangi. Di sini saya kurangin ya, jadi lebih rendah dari kupnat yang di kanan kiri ini. Seperti ini ya. Jadi ukuran kupnatnya masih tetap 3 cm ya. Jadi dari garis tengah sini ukurannya tidak berubah. Jadi kupnat itu masih 3 cm. Di sini 2, di sini 1.
Begitu pula dengan yang di sini. Jadi jadi pahamnya konsepnya ya. Nah, sekarang kita akan buat garis untuk bukaan lipatannya ya. Dari bahu kita turun sekitar 8 cm ya. Ini sesuai selera ya. Kalian bisa buat bagusnya menurut selera kalian. Di sini saya pakai ukuran 8 cm. Kelihatannya besar, tapi kalau pas sudah dipakai di baju ini tidak terlalu besar ya. Jadi dari sini kemari itu tidak terlalu besar sebenarnya. Nah, karena akan ada 6 garis lipatan, ini kita bagi 7 ya. Bukan dibagi 6 ya, tapi dibagi 7. Dibagi 7 ya. Ini kita 1 2 3 4 5 6 7. Ini dibagi 7 ya. Hasil titiknya di sini adalah 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Paham ya? Jika kalian ingin buatnya 5 lipatan, berarti yang di sininya dibagi 6, nanti hasil titiknya adalah 5 cm. Paham ya? Nah, selanjutnya titik ini kita hubungkan ke bagian mana yang akan kita buka. Nah, untuk yang pinggir sini kita arahkan ke arah armhole ya. Ini saya kurang lebih aja ya. Ini kurang lebih saya jatuhkan kemari. Kemudian yang titik kedua ke kupnat sini. Plus selanjutnya ya. Ini semua akan ditutup ya. Ini tutup. Jadi bagian sini nanti akan kita gunting. Jadi guntingnya dari atas ya. Jadi dari atas kemari. Jadi digunting dari sini kemari, kemudian ini yang ditutup. Paham ya? Nah, ini udah selesai. Kita beri warna ya. Jadi ada 3 warna ya. Jadi warna pertama bagian sini, terus warna kedua yang bagian bawahnya, yang ketiga bagian roknya. Sekarang kita beri warna dahulu. Seperti ini ya, yang bawahnya kita beri warna yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membentuk peplamnya terlebih dahulu ya, atau rok bawahnya. Jadi rok bawah yang bagian belakang dan depan akan kita jiplak ya. Nah, ini sudah dijiplak ya. Ini bagian belakang dan ini bagian depan. Yang depan saya hanya jiplak setengah saja ya, karena kanan dan kiri kan bentuknya sama ya, walaupun yang atasnya beda
tapi yang bawah sini kanan kiri sama, jadi saya buat setengahnya saja. Nah berarti kalau ini setengah, berarti bagian sini adalah lipatan ya. Sekarang kita akan buka ya. Ini kupnatnya kita buang ya. Yang ini kita buang. Yang ini kita akan pasang seperti ini. Jadi yang tadi kan seperti ini ya, ini sudah kita buang. Jadi yang ujungnya sini dan sini akan kita satukan. Jadi nanti kalau dijahit, ukuran ini akan ketemu sama yang bagian atasnya ya. Nanti yang ini kan nggak diarsir. Nah kalau karena nggak diarsir, berarti artinya ini akan dijahit. Nah setelah kupnatnya dijahit, ini akan ketemu ukurannya ya. Kan dia hasilnya seperti ini. Nah bagian atas kalau dijahit kan dia juga akan menempel seperti ini. Nah, jadi tidak masalah ya. Ini kita lem ya, kita buka. Kalian bisa tempel di kertas lain ya. Jadi misalnya untuk ukuran aslinya ya, untuk ukuran baju sebenarnya bisa kalian misal ditempel di kertas koran, itu juga bisa ya. Nah ini dibuka seberapa, ini tergantung selera kalian ya. Jika ingin plamnya atau gelombangnya besar, berarti kalian bisa bukanya lebih besar lagi. Jadi mau dibuka sebesar ini, misalnya dari sini 10 cm. Ini berarti nanti depannya sebaiknya juga disamakan ya, 10 cm juga. Biar ukuran besar gelombangnya sama. Seperti ini ya. Berarti ini nanti ini bukan kosong ya, berarti ini disambung. Kita bisa lakukan seperti yang pada depannya ini sama seperti yang belakangnya caranya. Nah di sini saya akan buat yang bagian samping sini tidak ada jahitan. Jadi kalau ini dibukanya terpisah, ini bagian belakang terus bagian depan dibuka juga. Nah itu nanti akan ada jahitan di sampingnya ya. Nah sini saya akan buat yang tidak ada jahitan di samping. Berarti bagian pola depan dan belakangnya akan kita gabungkan. Ini kupnatnya kita buang dahulu. Jadi kalau kalian ingin ada jahitan di samping, ini kita pisah. Kalian bagian depannya dibuka sendiri. Nah, karena ini bagian samping tidak ingin ada jahitan, kita akan gabung seperti ini. Ini bisa kalian rapatkan seperti ini boleh, atau mau dibuka seperti ini, berarti akan lebih lebar ya, lebih bergelombang. Nah, nanti ini seperti ini ya. Ini nimpa ya, kita turunkan. Jadi saya ulangin ya. Jadi bagian sampingnya sini kita ketemukan ya yang atas ya. Nah bagian sininya terserah mau kalian buat agak rapat atau lebih kebuka juga tidak masalah ya. Kalau lebih kebuka berarti bagian samping juga akan tampak bergelombang ya. Nah ini tadi kan seperti ini ya. Di sini ada kupnatnya. Ini juga sama, kita satukan bagian atasnya.
seperti ini ya. Jadi ini hasilnya akan seperti setengah lingkaran ya. Nah, kita beri warna agar terlihatnya. Belakang ini adalah putus ya, tempat resleting. Nah, sini adalah lipatan ya. Kalau seperti ini kan sebenarnya boros bahan. Kalau bahan kalian tidak cukup, berarti kalian gunakan yang depan sama belakangnya kepisah, berarti ada jahitan di samping ya. Sampai sini paham ya. Jadi ini karena ini lipatan, ini berarti satu potongan ya. Karena depan dan belakang dia sudah menyatu di bagian sini. Tapi kalau misalnya ini diputus, berarti akan ada jahitan di samping, yaitu gabungan bagian depan dan belakang sini kita jahit gabung di samping. Sedangkan yang pola yang seperti ini tidak ada jahitan. Sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita akan pecah pola yang bagian depannya. Ya, seperti ini. Ini akan kita gunting ya. Jadi ini kita gunting dari sini ya, bukan dari kupnat sini. Ini kita gunting. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita tutup semua ya kupnatnya. Jadi kita lipat garis ketemu garis ya. Jadi garis yang atas ini kita ketemukan dengan garis yang bawah. Berarti dia otomatis kebuka ya. Sedangkan untuk yang area armhole ini dia akan kita buka sesuai selera kita ya. Nah, ini untuk yang garisnya jatuhnya di kupnat itu dia akan kebuka tergantung kupnatnya ya. Jadi dia akan kebuka apa adanya. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita tempel ke kertas lain ya, atau bisa kalian tempel di kertas koran untuk pola ukuran besarnya ya. Atau jika kalian merasa terlalu bertele-tele ini kalau harus dipasang di kertas koran dahulu, kalian juga boleh langsung taruh di bahannya ya. Jadi kalian pentulin semua di bahannya. Jadi bukaan ininya, besarnya bukaan ini beda-beda ya. Jadi tergantung dengan kupnatnya masing-masing. Jadi tidak sama. Sedangkan yang untuk yang di bagian armhole sini, garis yang di armhole itu bisa kita atur sesuai selera kita. Jadi kurang lebih disamakan saja rata-ratanya berapa. Dan peletakan polanya adalah arah seratnya yang lurus adalah sesuai dengan garis tengah sini ya. Jadi sebelum digunting-gunting, kalian beri tanda dahulu arah seratnya ya. Jadi arah seratnya adalah berdasarkan garis tengah pola sini. Jadi ini adalah arah serat ya. Di sini saya sudah beri tanda. Jadi dia akan pasang lurusnya seperti ini. Ini bukan serong ya. Jadi kita anggap saja yang kertas merah ini adalah kertas koran. Atau boleh juga kalian anggap sebagai bahan. Bisa langsung kalian pasang di bahan. Kalian pentulin semua dahulu ya. Kalau di kertas koran berarti pola ini kita lem di kertas koran. Jadi saya akan lem dahulu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi pola yang akan dipakai adalah pola yang sudah dibuka seperti ini. Nah, untuk menggunting pola ini, yang bagian sini akan kita lipat ya. Jadi tidak langsung digunting seperti ini. Kita akan mengguntingnya dalam keadaan
ini dilipat ya. Dan jika kalian pola ini diletakkan langsung ke bahan, kalian mengguntingnya jangan lupa diberi kampuh. Jadi kalian tidak boleh gunting dipaskan dengan pola ininya. Jadi kalian guntingnya di luar sini ya. Jadi kurang lebih ada kampuh 2 cm di sini. Jadi guntingnya di luar jika kalian meletakkan pola ini di bahan, bukan di kertas ya. Jangan lupa diberi kampuh semuanya ya. Dan bagian sini juga harus dalam keadaan dilipat saat mengguntingnya. Jadi jangan kalian bablasin ke sana, harus dalam keadaan terlipat. Juga diberi kampuh di sini ya. Jadi tidak boleh dipaskan guntingnya jika kalian menaruh polanya langsung ke bahannya. Sekarang kita akan gunting. Karena ini saya anggap sebagai kertas koran, saya guntingnya dipaskan dengan polanya ya. Nah, selanjutnya ini baru kita lipat dahulu ya. Kita lipat ke arah sini ya, ke arah tangan kanan ya. Kita lipat. Kita ketemukan dengan ujung ininya. Jadi kita ketemukan lagi semuanya. Jadi kita kembali ke bentuk pola aslinya ya. Ini juga udah pernah dipelajari di video-video sebelumnya ya, untuk melipat-lipat seperti ini ya. Jadi diketemukan lagi. Jadi kita lipat kurang lebih sesuai dengan yang bukaannya ini ya. Ini kita bisa gunting untuk memudahkan melipat. Seperti ini ya. Baru kita gunting. Dan nah, ingat kalau kalian menempelnya langsung ke bahan, jangan gunting pas polanya, tapi kita beri kampuh. Jadi kalian guntingnya di luar sini ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada kampuhnya ya. Jadi ini adalah kampuhnya ya. Ini kan yang kuning polanya, nah ini kampuhnya. Jadi kalau kalian ingat ya, kalau kalian meletakkannya di bahannya langsung. Nah, karena saya meletakkannya di kertas lain atau kita anggap di kertas koran, saya akan guntingnya pas pola. Seperti ini ya. Ini seperti ini. Jadi nanti hasil jadinya dia zigzag ya. Jadi tidak boleh diratakan guntingannya. Misalnya ini kan zigzag, terus kalian gunting rata, ini tidak boleh ya. Nanti kalau pas dilipat dia akan menggantung, jadi ada bagian yang nggak kejahit. Jadi makanya penting untuk mengguntingnya adalah dalam keadaan dilipat seperti ini.
Jadi yang ini diletakkan di kertas pola, ini bisa kita letakkan di bahan. Ini adalah pola terakhir yang kita pakai. Jadi ini polanya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi potongan pola yang kita akan gunting ke bahan adalah yang untuk badan belakang adalah yang biru ini ya. Jadi yang bawah sini tidak dipakai ya. Jadi yang biru ini, dan ini bukan lipatan ya, ini adalah putus karena ini untuk resleting ya. Kemudian yang bagian bawahnya adalah yang ini udah langsung sama depannya ya. Jadi bagian bawahnya, depan dan belakang sudah menyatu, dan bagian sini adalah lipatan ya. Kalau kalian bahannya tidak cukup, berarti ini dipisah aja ya. Jadi depan sama belakang dipisah, jadi nanti akan ada jahitan samping. Paham ya? Kalau dijadikan satu seperti ini, di sininya tidak ada jahitan. Jadi potongannya adalah 1, 2 ya. Kemudian badan depannya adalah yang ini ya. Selanjutnya yang bagian bawah sini, berarti ini udah tidak dipakai lagi. Kita yang dipakai adalah yang sudah dibuka ini. Ini adalah pola terakhirnya untuk badan depan bagian atas. Nah, untuk yang bawah sini, ini udah termasuk yang tadi sini ya. Sampai di sini paham ya? Nah, untuk bagian lehernya, untuk di baju coto itu dia pakai bisban ya. Jika kalian tidak ingin menggunakan bisban, kalian bisa menggunakan lapisan. Nah, untuk bagian belakang sini, misalnya kita menggunakan lapisan. Ini sama seperti yang ada di video baju pertama ya. Ini kalian bisa buat lapisannya, jadi kurang lebih seperti ini. Di bagian belakang kita samakan ya, ini kurang lebih 4 cm. Nah, bagian depan sini, di sini sama ya. Kalau di sini 4 cm, berarti di sini 4 cm juga. Di sini juga boleh 4 cm. Jadi bisa kalian bentuk. Di sini lipatan ya, sama. Jadi untuk lapisan tidak perlu pakai yang dibuka ya. Jadi lapisannya langsung dari sini semua sama. Jadi di sini kalian cukup sampai sini saja polanya, kemudian digunting area sini adalah lipatan. Kalau kalian mau jiplak sampai sini juga boleh. Misalnya sini 4 cm, berarti lapisannya seperti ini. Langsung ya. Jadi lapisannya langsung, tidak terpengaruh oleh bukaan yang sini ya. Jadi yang dipakai adalah bentuk di pola awalnya ini. Kalau dia bergeser 2, di sini bergeser 2 ya, berarti ya pelapisannya juga yang ngikutin pola yang sudah digeser 2. Sampai sini paham ya? Nah, untuk pola tangannya sama saja ya. Jadi saya tidak bahas. Sama seperti blus pertama. Nah, jika kalian merasa ini pecahnya terlalu banyak, kalian bisa kurangin ya, tidak harus seperti ini. Misalnya seperti ini ya, dia hanya ada 4 pecahan. Jadi yang di bagian armhole bisa kalian abaikan, jadi kita pakainya yang sini. Nah, yang untuk yang sini bisa kita langsung kemari. Jadi yang awal sini kan dia ada garis kemari. Nah, ini kita misalnya kita tidak mau nih, kita langsung pakai yang ini saja. Nah, kalau ini nyampe sini, berarti yang kupnat ini kita perpanjang sampai kemari ya. Jadi ini pas ini digunting dari sini sampai sini, ini bukan hanya ini yang bisa kita tutup, tapi yang bagian sini otomatis bisa kita tutup ya. Jadi kupnat yang bagian sini kita sengaja perpanjang sampai sini agar kupnat ini bisa kita tutup ya. Seandainya jika kalian tidak mau ada belahannya sampai terlalu ke pinggir sini, kita bisa langsung
abaikan dan kita hanya pakai yang ini. Nah, jadi kupnatnya diperpanjang sampai ujung kupnat sini ya. Ini secara otomatis sini dan sini bisa ditutup ya. Sampai sini paham ya. Jadi tidak harus bukaannya sebanyak ini, tergantung selera kalian. Jadi, nah selanjutnya kita akan membahas cara menjahitnya ya.